Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah menolong, menyertai dan melindungi kita semua, sehingga hari ini kita tetap ada sebagaimana kita ada. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk anugerah yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami sungguh menyadari, bukan karena kekuatan dan kegagahan kami, tetapi semua karena anugerah yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin beribadah kepada Tuhan, memuji, mempermuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Layakan kami, perkenankan kami, sehingga kami boleh menerima berkat-berkat rohani di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kesadarannya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkatilah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati, pikiran, hidup kita untuk memuliakan namanya. Buka hati dalam kerendahan hati untuk menerima firman-Nya. Kita menjadi bahagia karena kita memiliki jaminan dan janji firman Tuhan. Bumi bisa berlalu, tetapi firman-Nya akan tetap ada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Ajaib. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang
pernah memiliki Allah seperti Tuhan Yesus Kristus. Karena janji firman-Nya, ya dan amin. Kemenangan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Hanya iman yang dapat mengalahkan dunia ini. Dan kita harus berpegang kepada firman itu, mempergunakan senjata Allah untuk kita berperang melawan setiap penguasa-penguasa di udara. Kita percaya, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Haleluya. Mari datang dalam hati yang sungguh kepadanya. Percayalah kepadanya. Sebab kepercayaan kita tidak akan pernah menjadi percuma dan tidak akan menjadi sia-sia. Terima kasih, syukur bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau bukan manusia yang bisa lalai atau berdusta di dalam setiap janji-janjinya. Tetapi janji Tuhan dalam kehidupan kami, ya dan amin adanya. Dan Engkau memberikan kami senjata dalam berperang melawan setiap penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara, untuk kami menjadi pemenang. Bahkan setiap apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, sakit penyakit yang tidak kelihatan, corona yang tidak kelihatan, yang bisa menyerang siapapun, tetapi kami harus percaya bahwa Tuhan yang menjadi kekuatan hidup kami, Tuhan perlindungan bagi kami, Tuhan pembela di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan tidak akan pernah mempermalukan umatnya yang percaya kepada Tuhan, mempermalukan anak-anaknya, mempermalukan hamba-hambanya. Engkau akan memberikan pembelaanmu yang luar biasa di dalam kehidupan kami semua, sehingga kami boleh membuktikan bahwa kami ini adalah anak Allah, bahwa kami ini adalah pengikut Kristus, bahwa Tuhan mau namanya dipermuliakan melalui kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman Allah. Berkati kami semua, urapi setiap telinga-telinga pendengar kami. Biarlah firman itu menjadi rema buat kami semua. Kami siap untuk terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, jumpa lagi. Kita boleh bertemu lewat ibadah online ini. Shalom saudara. Haleluya. Saya percaya semua dalam keadaan yang diberkati Tuhan, sehat semua, dan tetap setia di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara tentang hidup yang berkemenangan. Ada hubungannya dengan tema kita, tema gereja, bahwa menggunakan senjata
Allah. Kalau berbicara menggunakan senjata Allah, ya, namanya Allah, berarti kita harus mencapai yang namanya satu kemenangan. Udah pasti, karena Allah kita yang kita sembah, Allah yang kita percaya lewat Yesus, ya, dia pasti memberikan kemenangan. Tetapi satu hal, kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, kita akan sama-sama buka firman Tuhan. Saya ambil di dalam kitab Roma pasal yang ke-8, mulai ayatnya yang Roma pasal yang ke-8, ya, ayatnya yang ke-35, ya. Tetapi ayat pokok ada di dalam ayat yang ke-37. Tapi kita baca mulai ayat yang ke-35. Sekali lagi, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35, firman Tuhan berbunyi demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, hal yang luar biasa Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Roma. Dia berbicara tentang suatu keyakinan iman. Ya, iman merupakan suatu tindakan untuk kita berbuat sesuatu. Ya, karena kalau kita baca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, iman adalah dasar saudara dan saya, kita semua. Sebab tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kita melihat Paulus ketika menjadi hamba Allah, ketika dia menjadi rasul Tuhan, dia tidak lagi menghiraukan dirinya sendiri, karena dia tahu yang dia layani adalah Tuhan. Amin, saudaraku. Karena dia tahu Allah yang membela dalam kehidupan daripada Paulus. Nah, kita tahu bersama, Paulus ketika dia menjadi hamba Allah, dia ditangkap oleh Tuhan. Kemudian dia mulai memberitakan firman Tuhan di berbagai tempat. Ya, karena dia dikenal sebagai rasul bukan orang Yahudi. Ya, dia rasul orang kafir. Dia banyak sekali memberitakan firman Tuhan dari kota ke kota, dari pulau ke pulau. Ya, di antaranya adalah Roma. Saudara-saudara, kita lihat di sini yang sangat menarik di sini, karena saking dalamnya cintanya, kasihnya kepada Tuhan, tidak ada yang memisahkan dia dari Kristus. Nah, saudara-saudara, kita harus seperti Paulus, saudara. Ya, kita harus seperti pribadi Paulus, bukan menjadi rasul ya, tetapi kita harus mencapai seperti Paulus. Dikatakan di dalam ayat yang ke-35, siapakah yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, dan ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Jadi Paulus sebagai hamba Kristus, dia mengalami semua itu. Penganiayaan dia pernah alami, bahkan pun kekurangan dia pernah alami. Ya, saudara-saudara, kekurangan, bahkan pun bahaya atau pedang. Kalau kita melihat, Paulus menjadi satu hal yang ancaman. Ya, dia sedang terancam dalam ketika dia memberitakan firman Tuhan. Dia dipenjara, ya, bahkan pun dia pernah dilempari dengan batu. Tetapi tidak menyurutkan untuk dia memberitakan firman Tuhan. Tidak menyurutkan untuk dia tetap, ya, untuk memberitakan firman Tuhan. Sekali lagi, dia tetap semangat karena tahu kasih Kristus
sudah melekat dalam kehidupannya. Dia bersyukur karena dia dipanggil oleh Tuhan. Bagaimana dengan saudara-saudara? Kalau kasih Kristus ada dalam hidup saudara, kasih Yesus, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi hari-hari, tantangan, ujian, bahkan pun kesesakan, atau mungkin saudara pernah mengalami atau sekarang mengalami kekurangan, ya, tetap fokus dan tetap kasih Kristus ada dalam hidup saudara, dan tidak bisa mengubah hidup kita, tidak bisa tidak bisa menggeser akan iman saudara. Nah, kita melihat di sini, ya, kalau kita baca di dalam Roma ayat yang pokok, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena yang telah mengasihi, dia telah mengasihi kita. Nah, saudara-saudara, setiap orang yang percaya, ya, dia mengasihi saudara, dan kita harus balas, kita harus mengasihi, mencintai, dan sungguh-sungguh hidup kepada dia. Dan Alkitab dengan jelas berkata, kita lebih daripada orang yang menang. Ya, kenapa kita ada dalam kemenangan? Karena Yesus bersama dengan kita. Dan Paulus ini satu contoh. Kalau kita baca di dalam surat Timotius, 2 Timotius pasal 4 kalau tidak salah, di situ dijelaskan, aku telah mengakhiri pertandingan. Dia telah mengakhiri semua pelayanannya, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka pun dia diakhiri dengan baik. Jangan sampai kita mengakhiri dengan tidak baik, tetapi kita harus menyelesaikan dengan baik, mengakhiri pertandingan. Dan Paulus berkata, sekarang telah tersedia mahkota bagiku. Ada amin, saudaraku? Jadi kita lebih dari pemenang. Ya, saudara percaya kita ada lebih dari pemenang? Kita harus percaya. Jangan sampai kita dikalahkan dengan hari-hari ini. Jangan kita dikalahkan oleh berbagai macam yang terjadi hari-hari ini. Ya, jangan sampai, saudaraku. Kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus yang kita percaya, Allah yang kita percaya, dia sanggup memberikan sesuatu yang terbaik buat saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara yang dimaksud dengan lebih dari pemenang, di situ dijelaskan, ya, di dalam artinya yaitu seorang yang oleh kasih karunia Allah. Dikatakan di sini, perhatikan, ya. Saya catat di sini, yang dimaksud dengan lebih dari pemenang, ya, saudara-saudara, yaitu seorang yang oleh kasih karunia Allah yang diterimanya melalui iman kepada Yesus Kristus telah mengalami kelahiran kembali, regenerasi, dan tinggal tetap dalam kemenangan. Kemenangan apa? Terhadap dosa, terhadap dunia, dan terhadap iblis, saudara. Ini musuh yang kita hadapi. Dosa itu adalah satu perbuatan daging. Melalui mata kita berbuat dosa. Ya, makanya ada ayat berkata keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, saudaraku. Jadi dikatakan sekali lagi, yaitu seorang yang oleh kasih karunia Allah yang diterimanya melalui iman kepada Yesus. Ya, Kristus telah mengalami kelahiran kembali dan tinggal tetap di dalam kemenangan. Kemenangan apa, saudaraku? Kemenangan atas dosa, dunia. Kita lihat dunia yang kita hadapi hari-hari jahat. Ya, Alkitab berkata dunia semakin hari semakin dunia sedang lenyap dengan berbagai macam keinginan. Ya, Alkitab sudah menubuatkan, firman Tuhan sudah jelaskan bahwa masa-masa terakhir ini akan masa yang sangat sukar. Ya, sudah banyak dijelaskan di dalam kitab Matius, di dalam surat Timotius terdapat masa yang kelam, sukar. Tetapi bagi anak Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mengalami kemenangan-kemenangan yang terus, ya, berkesinambungan, saudaraku. Nah, saudara, jadi sekali lagi, dosa, dunia, dan iblis, saudaraku, itu berbicara tentang lebih dari pemenang. Nah, saudara harus menjadi pemenang, ya. Saya harus menjadi pemenang, jemaat harus menjadi pemenang. Siapapun yang menyaksikan saudara sebagai orang yang di dalam Kristus harus menjadi pemenang, tetapi syaratnya satu, harus mengasihi Tuhan. Ada amin, saudaraku. Nah, kita lihat di sini, para pemenang itu adalah orang-orang Kristen,
ya, yang menolak, ya, yang disebut para pemenang, ya, dikatakan saya pelajari di sini, ya, menjadi para pemenang itu adalah orang-orang percaya yang menolak untuk apa? Berkompromi dengan, ya, dunia. Ya. Berkompromi. Maksudnya yang saya maksud sini tidak kompromi dengan dunia, ya. Kita harus menanggalkan itu, ya. Jangan kompromi dengan dosa, dunia dan kefasikan. Ya, kalau kita lihat Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu seperti dunia. Ya, janganlah kamu seperti dunia. Ya, kalau kita baca, saudara, Roma 12 ayat yang ke Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu serupa dengan dunia. Jadi para pemenang adalah orang-orang Kristen yang menolak, ya, yang menolak, ya, akan hal-hal yang duniawi itu, saudaraku, ya, di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Tetapi dia harus setia pada Kristus, ya, amin, saudaraku. Dia harus setia sampai mati, saudaraku. Dia harus mengakhiri semua itu. Dia harus mengakhiri akan semua, akan apa yang Tuhan percayakan kepada kita semua, ya, gelar kita sebagai anak Tuhan, yaitu iman. Kita harus mempertahankan iman. Kan saya sudah katakan beberapa waktu yang lalu, iman mengalahkan dunia, iman mengalahkan segala kekhawatiran, iman mengalahkan segala keputusasaan, ya. Dan tujuan akhir kita harus memperoleh akan mahkota atau hadiah. Nah, saudara-saudara, Paulus selalu berkata bahwa kita ini seperti ada dalam gelanggang pertandingan, saudaraku. Nah, kita harus merebut itu. Paling tidak kita harus mencapai garis finish, saudaraku. Garis finish. Mencapai kemenangan. Orang Kristen harus menang. Tetapi nyatanya survei membuktikan bahwa kenapa banyak orang hari-hari ini Kristen gagal. Kenapa banyak anak Tuhan yang hari-hari ini undur? Karena apa? Mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi akan Tuhan. Cobalah kita seperti Paulus. Paulus begitu luar biasa sudah melekat kepada Tuhannya. Dia melekat sekali kepada Tuhan. Sehingga apa? Dia tidak menghiraukan nyawanya. Dia tidak menghiraukan apa yang dia alami. Tidak peduli dia. Sekalipun dia telanjang, sekalipun dia dalam kesesakan, dia dianiaya, tetapi kasih Kristus tidak bisa dipisahkan dari dia. Nah, saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Kita lihat di sini. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai 8, di sini saya sudah catat bahwa Paulus mengatakan tentang dirinya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, pertandingan. Aku mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dikatakan di sini, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Oh, luar biasa. Ya. Nah, saudara-saudara, kita harus mengakhiri pertandingan itu. Amin. Kita harus mengakhiri. Ya, kita harus sungguh-sungguh. Ya, kita harus bertanding. Hari ini sedang kita bertanding dalam iman. Kita harus mencapai kemenangan, atau di dalam yang lain kita berjuang. Kita harus berjuang sungguh-sungguh. Ya. Berjuang. Karena hidup ini tidak mudah, saudaraku. Hidup ini tidak mudah. Kita harus berjuang. Kita harus libatkan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau tidak, kita akan gagal. Kalau tidak, kita mengalami suatu hal yang, ya, boleh dikatakan kita akan, ya, mengalami suatu kegagalan rohani. Ya, sebab itu mari kita mau berjuang. Kita mau sungguh-sungguh, ya, supaya kita menang dalam segala perkara. Nah, saudara-saudara, ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita menjadi pengikut Kristus, ya, kita harus menjadi pemenang. Kenapa kita harus menjadi pemenang? Alasannya apa? Kalau kita lihat di sini, perhatikan, ya, karena yang pertama, Yesus yang jamin kita bahwa Dia menyertai saudara. Amin, saudaraku. Berkali-kali saya katakan bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Ya, ketika Dia lahir disebut Dia Immanuel.
Bahkan pun ketika dia mau naik ke surga di Matius 28 ayat 20, di situ dia katakan, ketahuilah aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Amin, saudaraku. Kemudian di dalam Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk apa? Untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Kenapa Tuhan berperang? Ya, kenapa Tuhan berperang? Saudara atau orang Israel diam saja. Kenapa? Tuhan yang sendiri yang akan berperang melawan musuh-musuh. Kalau sekarang apa? Roh yang ada dalam kita, Roh Kudus yang ada dalam hidup, firman yang akan kita tantangan dan ujian, bahkan pun iblis kita bisa kalahkan dengan apa? Dengan kuasa. Kita lihat kemenangan Daud bukan karena dia hebat, bukan karena dia punya pengalaman di padang rumput atau di padang, tetapi kita melihat melekatnya dia kepada Tuhan, saudaraku, pengurapannya kepada Tuhan, dia diurapi oleh Tuhan, sehingga apa? Dia berani maju untuk melawan Goliat yang besar itu. Mungkin kita menghadapi suatu tantangan yang sangat besar hari ini, tapi kita percaya kalau saudara libatkan Tuhan, mengasihi Tuhan, andalkan kuasa firman Tuhan, maka kita akan menjadi pemenang dalam hidup saudara. Tuhan akan berperang menggantikan kamu, dan kamu diam saja. Banyak ayat-ayat dalam Alkitab bahwa Tuhan akan berperang, Tuhan akan menyertai kita, dan Tuhan akan membela saudara dan saya. Amin, saudaraku. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat bagaimana karya Allah dalam kehidupan manusia, bahkan pun dia menjadi manusia, memberitakan sukacita keselamatan. Berarti kan memberikan keselamatan untuk apa? Kematian Yesus. Kematian Yesus itu berbicara tentang menebus dosa manusia. Nah, saudara-saudara, kemudian perhatikan kebangkitan Yesus itu berbicara kemenangan terhadap orang yang percaya, dan kemenangan mengalahkan setan itu, saudaraku. Iblis dihancurkan, kemudian pengharapan itu adalah kehidupan yang kekal. Inilah karya Yesus dalam hidup saudara. Jadi jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita tidak mempercayai karya Allah, jangan sampai kita meremehkan akan kuasa Allah. Kita harus sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh, maka Tuhan akan berkarya dalam hidup saudara. Yang penting tadi kita mengasihi Tuhan. Ada amin, saudaraku? Inilah karya Allah lewat Yesus Kristus. Kalau kita melihat sini, lawan kita apa, saudaraku? Lawan kita atau lawan gereja hari-hari ini bukan lawan sesama, bukan melawan darah dan daging, saudaraku. Yang kita lawan itu apa, saudaraku? Setan. Setan punya trik-trik. Iblis punya trik-trik hari-hari di zaman ini. Kita tidak bisa sogok dia. Mentang-mentang engkau punya banyak duit, engkau punya jabatan, karena setan tidak bisa. Yang kita bisa lawan dengan apa? Dengan firman, dengan doa kita, dengan kuasa. Sebab itu kita harus melekat kepada Dia. Kenapa banyak orang jatuh bangun dalam hidupnya? Karena apa? Dia tidak melekat kepada Tuhan. Dia tidak menyadari bahwa musuh-musuh yang tidak kelihatan itu akan menyerang saudara. Musuh-musuh yang ada musuh selimut di dalam selimut itu akan menyerang kita dengan berbagai macam arah. Makanya di Efesus pasal 6 di situ ayat 10, pergunakanlah senjata Allah, perlengkapan senjata Allah sesuai dengan tema kita. Setan yang berikut, saudaraku, perhatikan diri kita sendiri, yaitu daging. Musuh kita apa? Setan dan diri kita. Keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Jadi kita harus mematahkan keinginan daging itu, saudaraku. Kita tahu bersama beberapa waktu yang lalu saya jelaskan di doa puasa bahwa bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, ternyata roh daging itu masih melekat dalam hidup mereka. Ketika mereka dipimpin oleh Allah sendiri, yaitu itu berbicara tentang pelayanan roh lewat nabi. Jadi mereka hal-hal yang daging itu masih melekat.
sehingga 40 tahun mereka harus diuji, mereka harus dibentuk, dan akhirnya mereka semua mati di padang belantara. Jadi diri kita sendiri, keinginan, kadang-kadang keinginan itu kita tidak bisa hindari. Mata ya, dari mata turun ke hati. Itu kita harus dengan keinginan. Tetapi keinginan kita harus patahkan, ya. Kita harus patahkan. Kalau kita tidak patahkan segala macam, kalau apalagi kalau sudah kita punya uang ya. Kalau apalagi kita tidak sungguh-sungguh, rohani kita nggak bertumbuh. Kalau kita punya uang, wah, kita seenaknya pakai uang itu, ya. Saudaraku. Jadi diri kita sendiri, keinginan daging itu sifatnya apa? Dosa, pikiran dan hati. Itu semua ada dalam hidup kita. Jadi daging kita harus diperbarui. Itu musuh. Ya, yang berikut saudaraku, kalau kita melihat beberapa hal syarat untuk kita menjadi pemenang, kita lihat untuk apa? Penanggalan hidup yang lama. Amin saudaraku. Kita lihat Paulus, kita lihat ketika dia dipanggil Tuhan, dia punya masa lalu yang buruk, ya. Dia punya masa lalu yang sangat kelam dalam hidupnya. Dia seorang pembunuh, dia seorang penganiaya, ya. Dia seorang pembenci, ya. Padahal dia seorang ahli Taurat. Tetapi ketika ditangkap oleh Kristus, dia berubah arah, ya. Dia berubah arah, ya. Dia berubah. Dan ketika mereka melihat, Paulus berubah, malam jadi musuh, ya. Paulus dijadikan musuh bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kita melihat Paulus, dia menanggalkan hidup yang lama. Makanya kalau saudara baca di kitab Efesus, ada Kolose juga, ya. Dia selalu singgung tentang menanggalkan manusia lama, ya. Kalau kita menjadi pemenang, kita harus menanggalkan hidup yang lama. Kalau saudara masuk di camp tentara, itu dibentuk saudara-saudara. Kita aja, saya maju sekolah Alkitab 92 kali 9 bulan, di situ dibentuk 9 bulan, ya. Penanggalan hidup yang lama, penanggalan diproses, demikian belum lagi praktek, ya. Dalam praktek itu ada jatuh bangun, ya. Dalam praktek, saudara-saudara, banyak proses. Jadi penanggalan hidup lama itu bukan satu saat itu, tetapi terus. Ya, bangsa Israel mereka tidak mau menanggalkan hidup yang lama, sisa-sisa Mesir, sisa-sisa daging dalam hidup mereka tidak mau tanggalkan. Sehingga apa? Mereka terus berontak, bersungut-sungut, ya. Ini yang terjadi. Mereka terus menyembah berhala dan mereka semua mati. Nah, saudaraku, penanggalan hidup yang lama. Efesus 4 ayat 27, ya. Saudara baca di rumah, ya. Penanggalan manusia yang lama. Ibrani 12 ayat yang pertama, ya, menanggalkan beban dan dosa, ya. Kemudian perhatikan yang kedua, perhatikan di sini bagaimana kita menjadi pemenang, saudaraku, ya. Ingat baik-baik, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Amin. Tinggal. Jangan ada di zona lain. Kita ini ada di dalam zona Allah. Orang percaya kita ada di dalam zona Tuhan. Ya, Alkitab berkata bahwa kita ada di dalam karang, ya. Jangan sampai kita melenceng, jangan sampai kita keluar dari jalur, ya. Jadi tinggal di dalam Tuhan. Di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang kedua, perhatikan, saya baca di sini. Injil Yohanes 15 ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kemudian ayat yang ke-6, perhatikan, barang siapa tinggal di dalam aku, ya, tidak tinggal di dalam aku, maksudnya ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kita lihat, jadi ada di dalam zonanya Tuhan. Amin saudaraku, ya. Kalau tinggal di dalam, bukan saja pemeliharaan Tuhan, ya. Di Alkitab menjamin apa saja yang kamu minta, bukan saja pemeliharaan Tuhan, tetapi kemenangan boleh terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tinggal, ya. Saudarakah saudara tinggal di dalam Tuhan, melekat kepada Tuhan?
bagaimana saudara bisa menang sebulan sekali ke gereja, ya, bahkan pun 3 bulan sekali ke gereja, ya, bahkan pun setahun sekali ke gereja. Saudara tidak akan mengalami kemenangan, jatuh bangun, ya saudara. Amin saudaraku. Kita harus mencapai kemenangan itu. Ya, bagaimana kita harus menang? Terus tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan artinya kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, ada jadwal ibadah, ya, ada persekutuan yang sudah dijadwalkan di gereja kita. Kita harus terlibat, saudaraku. Di masa corona itu jangan kita takut, bukan berarti kita menantang, tetapi kita tetap melekat. Ya, jangan diintimidasi dengan hal-hal yang beginilah, tidak. Memang kita harus menjaga, tetapi ingat baik-baik, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang memagari kita. Ada amin? Ya. Memang kita harus menjaga, tetapi ingat baik-baik, tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Inilah. Kemudian yang ketiga, perhatikan, ya, bagaimana kita menjadi seorang pemenang, menjadi gereja yang menang. Ya, kita harus hidup, latihlah hidup kita. Ya, rela diajar, itu disiplin, saudaraku. Ya. Tadi saya sudah katakan kalau menjadi seorang tentara, prajurit dilatih. Ya. Dilatih, saudaraku. Dalam pembelajaran juga sekuler dilatih, saudaraku. Belajar supaya pintar. Ya. Di dalam pembelajaran apalagi di sekolah teologi ya, di Alkitab ya, saudaraku, itu dilatih supaya berpendidikan, supaya karakter kita dilatih dan segala macam hal. Ya. Jadi Paulus melatih hidupnya. Ya, kita lihat Paulus melatih hidupnya. Perhatikan Paulus, dia pernah berkata, jangan sampai aku ditolak. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 9 ya. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-27 ya. Nah ini 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang, jangan aku sendiri ditolak. Jadi aku melatih. Dia mengalami proses ya, dia dilatih ya, karakternya dilatih ya. Alkitab berkata, aku melatih, dia dilatih oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Ya. Nah, saudara hari ini sedang dilatih. Ya. Di hari ini kita sedang dilatih, ya. Kita rela diajar, didisiplinkan supaya apa? Ketika kita masuk dalam satu medan ini kita berat, saudaraku. Ya, medan kita berat. Ya, di dunia yang sedang terjadi hari-hari ini, kalau kita tidak dilatih, kalau kita tidak sungguh-sungguh dilatih oleh Tuhan lewat firman Tuhan, kita akan kalah. Sekali lagi, yang kita hadapi itu bukan orang, tetapi roh jahat, iblis itu. Karena dia punya pengalaman. Kita baru umur berapa? Ya, saya baru 40-an. Iblis sudah beribu-ribu tahun. Dia dari sorga. Ya, dia tahu setiap orang-orang. Dia tahu kelemahan orang. Ya, tetapi ketika kita ada di dalam Yesus, ya, kita melekat kepada Tuhan, iblis tidak berani mendekati kepada kita. Amin, saudaraku. Jadi Paulus melatih hidupnya. Nah, saudara juga harus dilatih akan hidup kita. Amin, saudaraku. Jadi kita harus sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Kalau tidak, kita mengalami suatu kegagalan. Nah, perhatikan, ya. Kalau kita lihat yang keempat, bagaimana kita harus ya menang. Ya, kita harus hidup berjaga-jaga. Ya, kita harus berjaga-jaga. Efesus 6 ya, di situ ya dijelaskan ya. Kalau kita pelajari di sini di dalam Efesus 6, kita lihat dulu Efesus 6 ayat yang ke 16 dan 17. Dalam segala keadaan pergulkanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan segala panah api dari si jahat,
dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Itulah senjata kita. Selalu berjaga-jaga, perisai iman. Ya. Seorang yang sedang ada dalam kita ini ada dalam zona berbahaya, saudaraku. Ya. Kalau kita di luar Timur Tengah ya, sekarang konflik ya, di mana di Timur Tengah, seorang tentara dia harus berjaga-jaga, ya, memantau. Dengan apa? Dengan satelit yang canggih sekarang, dipantau ada musuh-musuh, ya, dipantau oleh satelit. Kalau dulu, ya, seorang prajurit dia harus setiap ditugaskan oleh komandannya, dia harus berjaga, nggak boleh lengah, nggak boleh tidur. Dia harus berjaga, dia lihat sisi kiri, sisi kanan, muka belakang. Itu berarti berjaga-jaga. Nah, saudara-saudara, kita harus berjaga-jaga sungguh-sungguh hari ini. Kalau tidak, kita akan ya menjadi mangsa iblis. Makanya dikatakan di sini ayat yang tadi kita sudah baca bahwa ya supaya kita dapat memadamkan semua panah api jahat itu, yaitu iblis, dan terimalah ketopong keselamatan itu dan pedang roh. Pedang roh itu firman Tuhan. Amin, saudaraku. Firman Allah. Karena firman Allah itu ya begitu luar biasa. Firman Allah itu kuat. Firman Allah itu punya suatu power, kekuasaan, kuasa yang luar biasa. Dan iblis bisa lari, saudaraku. Nah, inilah yang perlu saudara ya perhatikan hari ini. Ya, kita harus menang dalam segala perkara. Jangan kita lalai, jangan kita lengah. Kita harus hidup berjaga-jaga, senantiasa mempertahankan akan kualitas iman kita. Jadi sekali lagi saya katakan, bagaimana kita harus menang? Yang pertama, kita harus menanggalkan hidup lama. Yang kedua, ya, ingat baik-baik, kita tinggal di dalam Tuhan, ya, melekat kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus diajar oleh firman Tuhan. Yang keempat, kita harus hidup berjaga-jaga. Amin. Ayat yang terakhir yang saya baca sudah buat saudara, bahwa 1 Timotius 6, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi, di hadapan Allah yang telah memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu. Jadi ayat 12 menekankan di situ bahwa bertandinglah dalam pertandingan iman. Amin, saudaraku. Mari kita mau bertanding dalam pertandingan iman. Ya. Orang saja hari ini berlomba. Nah, kita sebagai orang percaya mari bertanding. Semakin banyak, semakin kita melekat, semakin kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kaya akan firman Tuhan, dan saudara tidak bisa akan diganggu, saudara tidak bisa diintimidasi oleh iblis di hari ini yang akan menggagalkan saudara. Nah, saudara-saudara, saya percaya lewat firman Tuhan yang saya sampaikan menjadi suatu pegangan dalam hidup kita di hari-hari yang sulit ini, dan memberikan kekuatan, memberikan kemenangan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Bagaimana dengan saudara? Saudara harus sungguh-sungguh ya hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Tentu kita tahu tentang gambaran salib ya. Dalam kehidupan orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan. Ketika kita membawa salib dalam hidup ini, salib kita berbeda satu dengan yang lainnya, tetapi tujuan kita sama. Dan ketika kita berjalan, salib itu mungkin terasa berat, tetapi ada yang bertahan
ya, dengan membawa salib itu. Tetapi ada yang memotong salib itu. Semakin lama semakin pendek. Ketika dia harus menyeberang, ternyata salibnya itu tidak bisa menjadi jembatan untuk sampai kepada tujuannya. Mari kita bersama jangan terus memotong salib kita. Pertahankan panjang salib itu untuk menjadi jembatan menuju tujuan kehidupan kita sampai kehidupan yang kekal. Pergunakan senjata Allah, firman Tuhan yang berkuasa untuk menguatkan setiap pribadi lepas pribadi kita, agar kita sampai kepada tujuan itu. Kita akan nyanyikan satu lagu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita sama-sama masuk di dalam doa. Jika hari-hari ini engkau masih mengalami sakit, engkau masih mengalami kekurangan, engkau masih mengalami beban berat, engkau masih mengalami pergumulan yang belum kunjung jawaban dalam doamu, engkau mengalami kesusahan dan kesedihan, engkau membutuhkan pekerjaan, engkau membutuhkan damai sejahtera yang dari Allah. Apapun itu, mari datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu dan jiwamu. Kasihi Tuhan. Percayailah pribadinya yang hidup, yang sanggup untuk menolong hidupmu, yang sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakitmu, yang sanggup untuk menghibur, memberikan sukacita dalam kehidupanmu, yang sanggup untuk memberikan pekerjaan terbaik untukmu, yang sanggup untuk memberikan masa depan yang cerah. Karena salib Yesus hidup bagi hidup orang-orang yang percaya. Dan Dia akan buktikan bahwa firman-Nya itu terbukti nyata dalam kehidupan anak-anak-Nya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, dan kelemahan kami.
keraguan, kebimbangan, kegelisahan yang mungkin masih ada di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau melepas semuanya itu, kami mau membuang semuanya itu. Kami hanya mau percaya hanya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan pasti membukakan jalan yang terbaik, pasti menyembuhkan kami, pasti memberkati kehidupan kami, pasti memberikan penghiburan, sukacita dan damai di dalam kehidupan kami. Pasti dan pasti adanya buat kami. Kami tidak akan khawatir tentang apapun, kami tidak akan takut tentang apapun, karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPDI Immanuel, keluarga demi keluarga. Kami percaya pemeliharaan yang sempurna, kasih setia Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, sehingga keluarga mereka bisa tetap berdiri di hadapan Tuhan untuk memuji, membesarkan, mempermuliakan nama Tuhan yang besar. Dan kami percaya tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi seluruh keluarga besar di GPDI Immanuel. Janji firman-Mu dinyatakan buat kami semua yang butuh pekerjaan. Kami percaya ada pekerjaan, yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, yang berbeban berat mengalami kelepasan, kelegaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau menampung setiap air mata kami dalam kirbat-Mu, Tuhan. Kami selalu berkata tidak ada yang pernah menjadi percuma, tidak pernah ada yang menjadi sia-sia di hadapan-Mu, Tuhan. Bahkan pelayanan kami, Tuhan perhitungkan semuanya. Apa yang kami lakukan di dalam Tuhan, Tuhan perhitungkan itu. Jerih lelah kami tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kami berdoa, Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu dalam pelayanan mereka dimanapun mereka berada, baik di kota, di desa. Kami tahu ada pembelaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka tidak akan pernah kekurangan suatu apapun yang baik. Mereka boleh melayani, dan kehebatan kuasa Tuhan menyertai setiap pelayanan mereka dan berdampak untuk mempermuliakan nama-Mu. Berkati bangsa dan negara Republik Indonesia ini, Tuhan. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap kepada Tuhan dan itu diperhitungkan sebagai suatu kebenaran. Kami mau tetap berharap, kami mau tetap percaya, kami mau tetap beriman dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pulihkan Indonesia, pulihkan Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan kota Surabaya dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan Tuhan dari Sabang sampai Merauke, bahkan negara-negara yang terkena dampak dari corona. Tuhan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus sanggup untuk memberikan yang terbaik. Kehebatan kuasa-Mu tetap nyata dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berkati Tuhan, berkati ibadah online ini, Tuhan. Apa yang bisa kami lakukan itu untuk mempermuliakan nama-Mu, Tuhan. Dalam kesederhanaan kami tahu bahwa Tuhan akan selalu ada bersama dengan kami. Kami mau mempermuliakan nama-Mu, Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati WMP, Tuhan, yang dengan setia, Tuhan, membuat multimedia dalam pembuatan video online ini, Tuhan. Berkati Tuhan dalam keluarganya, dalam pekerjaan-pekerjaannya, Tuhan. Masa depannya juga ada dalam tangan-Mu, Tuhan. Tuhan membela dalam segala perkara. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GPDI Immanuel, baik di ibadah online raya ini maupun di ibadah sekolah minggu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita terima berkat Tuhan. Saudara yang kekasih, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang, di dalam Yesus Kristus persekutuan Allah Roh Kudus,
senantiasa menyertai, memberkati, dan menghibur kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.